Baik, pemirsa, langsung saya perkenalkan di sebelah saya sudah ada narasumber yang kita tunggu-tunggu, Ibu Airin dan Pak Ade. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Vi. Terima kasih sudah hadir di Panggung Demokrasi. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama, Ibu. Ya. Kalau kita lihat kayaknya sudah dari senyumnya ini sudah merekah nih, sudah lega rasanya kayaknya Bu Airin. Sudah dan belum, karena kan pilkadanya 27 November ya Pak Ade. Jadi lega satu tahap, tapi belum selesai lega sepenuhnya sampai tanggal 27 November nanti ya Bu ya. Tapi kalau memang kita lihat nih, kalau seperti yang saya sampaikan tadi di awal gitu, lajunya Bu Airin untuk maju jadi calon gubernur Banten tuh berliku, bahkan ada dramanya, ada viralnya gitu. Rasanya jadi Bu Airin tuh bagaimana Bu? Yang pasti setelah proses kemarin itu saya tambah meyakini bahwa pasti ada hikmahnya dan saya harus lebih istiqomah lagi dengan tujuan saya ikut pilkada, karena di awal pun juga saya lebih kepada hal ingin memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan, selamat dunia dan akhirat. Tentunya ini menjadi hal bahwa kita di agama kita kan, di Muslim, sangat-sangat jelas di Al-Quran surat Al-Imran 126 yang pada intinya bahwa kekuasaan kerajaan di muka bumi ini milik Allah. Tuhan sebetulnya sudah menentukan siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi bupati, wali kota, presiden. Kita sebagai umatnya ikhtiar. Jadi pada suatu saat mungkin jalannya mulus, belum tentu hasilnya nggak mulus. Tapi bisa jadi jalannya nggak mulus, insya Allah mulus. Hasilnya mulus. Jadi semuanya dikasih sama Allah, kasih sama Tuhan. Jadi kalau memang Allah Tuhan mau berkehendak, siapapun yang menghalangi itu pasti akan dikasih. Tapi kalaupun memang Allah nggak berkehendak, itu juga pasti nggak akan mudah. Gitu ya. Itu aja. Jadi semakin meyakini bahwa saya harus lebih istiqomah lagi, lebih istiqomah. Jadi itu menjadi pegangan Bu Airin untuk menjalani kontestasi politik ini, ya kan, Bu Airin. Tapi yang menarik gini, apa sih kurangnya seorang Airin gitu? Kalau kita lihat mantan wali kota Tangsel 2 periode, kemudian suara DPR terpilih, suara tertinggi bisa dikatakan gitu. Bahkan besok, suara tertinggi Golkar ya Bu? Iya, besok mau pada dilantik. Besok mau dilantik, tapi nggak ikutan dilantik ya? Nggak apa-apa. Diberikan untuk kemudian istiqomah maju menjadi calon gubernur Banten. Bu, boleh nggak kita kilas balik sedikit, mungkin Pak Ade nanti juga mau menambahkan, silakan. Apa sih sebenarnya alasan yang sempat Ibu terima dari Partai Golkar, kenapa nggak otomatis mencalonkan seorang Airin gitu? Sebetulnya kalau di era Pak Erlangga Hartarto itu bahwa SK untuk pasangan calon itu saya dan Pak Jayadi sudah keluar ya. Sebetulnya waktu itu tinggal nunggu B1 KWK, namun ada kejadian di Munas dipercepat di Golkar sendiri, sehingga ada beberapa yang saya meyakini Ketum baru Pak Bahlil saat itu melakukan evaluasi, dan saat itu juga DPP menyampaikan bahwa ada kepentingan yang lebih besar lagi, dan pada intinya paham atau tidak paham, ya saya juga sebenarnya nggak paham juga, tapi ya namanya keputusan partai kan tidak bisa mungkin dilakukan apapun oleh saya sebagai kader. Jadi hanya pada saat itu saya bilang bahwa Pak, ini kan SK sebenarnya udah keluar, tinggal nunggu B1 KWK. Kami juga sudah koordinasi dengan PDI Perjuangan yang saat itu juga mengusung Pak Ade, dan insya Allah besok rekomendasi pun juga akan diberikan di acara deklarasi kita ya, dengan 4 kabupaten, 4 kota yang memang diberikan rekomendasi dari PDI Perjuangan. Saya minta izin dan pada saat itu diperbolehkan untuk izin, sambil saya berdoa, sambil saya bicara lagi, siapa tahu ya Pak, mudah-mudahan Golkar masih dikasih ke saya. Gitu. Itu bicara, siapa tahu itu berarti bicara ke Ketum baru Golkar, Pak Bahlil. Pak Bahlil saya sampaikan itu. Pada saat itu responnya Pak Bahlil gimana Bu? Ya senyum aja. Senyum aja, dan kita lihat bahwa memang belum pada saat itu ya Bu ya. Yang walaupun sebetulnya udah dikasih tahu bahwa sepertinya agak berat Bu Airin, katanya sepertinya agak berat karena kita harus melihat konstelasi kepentingan nasional, kepentingan partai yang lebih besar lagi, Partai Golkar saat itu. Ya tapi saya selalu meyakini, ada teman saya, sahabat saya yang bicara bahwa sampai dengan tanggal 29 Agustus sebelum penutupan jangan pernah menyerah. Jadi bismillah, terus ikhtiar semuanya. Ada sahabat saya menyampaikan hal tersebut. Tapi apa yang membuat akhirnya Bu Airin tetap kekeh untuk maju menjadi cagup, meskipun bisa dikatakan partai mencalonkan pasangan yang lain, sudah diberikan juga putusan final dari partai bahwa sepertinya nanti dulu dengan berbagai alasan. Tapi apa yang membuat Ibu Airin tetap akhirnya maju, bahkan nggak didukung partai sendiri, mendekati partai yang bisa dikatakan mungkin rivalnya kompetitif sekali dengan partainya Bu Airin? Jadi saya kan prosesnya nggak sesaat. Saya hampir 2 tahun lebih, saya ditugaskan oleh partai untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Gubernur Banten. Dan saat itu saya jalankan. Dan pada saat ada pileg, setiap kebijakan di Golkar saat itu, bagi yang mau maju Pilkada Gubernur, maka disarankan untuk ikut dulu pileg dalam rangka mendapatkan suara. Karena kan rekomendasi yang harus diberikan itu hasil dari pemilu legislatif tahun 2024. Maka saya ikut dengan targetan 2 suara ya, Bu Airin, benar-benar masuk. Itu target dari partai? Target dari partai. 2 kursi ya? 2 kursi bukan 2 suara.
suara. 2 kursi ya Bu Erin bisa nambah. Oh ya insya Allah Pak, kita usaha, kita ikhtiar. Iya. Yang penting kan teman-teman di bawahnya juga harus bekerja, nggak mungkin cuma saya sendiri. Iya. Dan syukur alhamdulillah ternyata saya dapat 302.878 suara. Bahkan saya juga kaget sendiri ternyata tertinggi. Banyak ya? Iya alhamdulillah. Nggak saya nyesel nih Bu, bersyukur. nggak dipilih, nggak dilantik, nggak nyesel. Udah istiharoh. Udah istiharoh dan istiharoh. majunya mendingan jadi pemimpin Iya, Banten. iya. Jadi saya jalankan semuanya. Sebagai pengurus DPD Golkar Tangsel diminta untuk pengurus DPP Partai Golkar mengurusi perempuan, Iya. yaitu bidang perempuan dan kesatuan perempuan Partai Golkar. Itu pun juga sudah saya jalankan. Jadi pada saat kemarin partai nggak mengusung, memang ada pertanyaan buat saya salah saya di mana dan seperti apa. Tapi ya saya memahami apa yang menjadi keputusan dan kebijakan partai. Walaupun saya tetap berdoa dan berharap mudah-mudahan Golkar tetap ke saya. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.